Shalom semua, selamat petang dan bertemu lagi kita untuk program Voice of Youth Ignite 2021 untuk malam yang ketiga. Nama saya Sherwin Gima Charles dari Gereja Adventist Petak, dan sebelum kita memulakan program kita, saya akan membaca satu ayat Alkitab yang bertemakan kasih. Jadi di dalam Markus 12 ayat 30, firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Tuhan menginginkan supaya semua anak-anak-Nya mengasihi Dia. Kita dapat mengasihi Tuhan bukan hanya dengan jiwa kita yaitu iman, tetapi juga dengan tubuh badan kita. Kita harus sedar bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan dan menjadi rumah Roh Kudus. Jadi sebagai umat yang percaya, kita harus mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Tuhan. Jadi untuk semua yang hadir pada hari ini, khususnya pemuda-pemudi termasuk saya sendiri, jagalah tubuh kita agar tidak tercemar dengan dosa dan agar tubuh kita tetap sehat dan kuat untuk menjadi alat Tuhan. Pada petang ini, song service kita akan dipimpin oleh Saudari Selina Liudan Charles dari Gereja Adventist Petak dan Saudari Felicia Elvin dari Gereja Adventist Simbok. Song service kita yang pertama, May the Peace of God. May the peace
Song service kita yang kedua, Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
Mari kita sama-sama menyanyikan lagu tema kita, Hear the Voice of Youth. Untuk doa pembukaan, kita menjemput Saudari Michelin untuk berdoa bagi kita. Mari kita sama-sama menutup mata dan berpimpin dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di kerajaan syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Bapa, kami ingin terima kasih kerana telah menjaga kami selama ini. Berkatilah program yang akan kami jalankan pada hari ini supaya berjalan dengan lancar. Bimbinglah kami dan ampunilah segala dosa kami. Jauhilah juga kami dari segala percobaan dan penyakit yang melanda dunia ini. Semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Untuk sesi Health Talk kita pada petang ini, kita mempersilakan speaker kita iaitu Saudara Gregory Elvin untuk menyampaikan ceramah beliau. Shalom dan salam sejahtera. Bersama saya, Gregory Elvin Dapus. Pada hari ini, saya akan menyampaikan atau mengongsikan ceramah kesihatan yang bertajuk demam denggi. Jadi demam denggi ini adalah sejenis penyakit jangkitan virus denggi yang merebak melalui gigitan nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes adalah host ataupun perumah kepada virus denggi ini. Penyakit ini sangat berbahaya dan boleh membawa maut. Dan lebih 100 buah negara di Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, Amerika Timur, dan Pasifik Barat mengalami masalah denggi. Jadi kitaran nyamuk Aedes ini, kitaran hidupnya mengambil masa hanyalah seminggu daripada telur sehinggalah ke nyamuk dewasa. Dan jentik-jentik nyamuk Aedes hanya memerlukan jumlah air yang sangat sedikit untuk hidup. Sedikit seperti hanya 1 sudu teh air. Ianya bermula dari telur, seterusnya ke larva, pupa dan seterusnya nyamuk dewasa yang hanya mengambil masa selama 7 hari sahaja. Jadi ada 2 jenis nyamuk Aedes yang utama boleh menyebabkan ataupun menyebabkan berlakunya penyebaran demam denggi ini adalah Aedes jenis Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus, di mana perbezaan mereka adalah pada fizikal, dua-duanya mempunyai belang pada badan tetapi bentuk kepala yang berbeza, di mana satu nyamuk Aedes aegypti mempunyai 2 jalur di kepala yang berbentuk gitar, manakala Aedes albopictus mempunyai 1 jalur di kepala.
Dan perbezaan yang seterusnya adalah Aedes aegypti menggigit, berehat dan bertelur di dalam rumah, di mana Aedes albopictus menggigit, berehat dan bertelur di luar rumah. Tetapi tujuan mereka adalah sama, iaitu menggigit untuk menghisap darah, adalah untuk bertelur. Itulah sebabnya mereka menggigit manusia. Dan untuk pengetahuan anda, nyamuk betina sahaja yang menggigit dan menghisap darah kita manusia, ataupun mana-mana mamalia lain. Jadi di dalam rumah, tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah adalah biasanya di dalam kolam air, perangkap semut, pam tandas, baldi, bekas pasu bunga yang tidak digunakan, yang sering kita salah ataupun terlepas pandang. Dan seterusnya, habitatnya ataupun tempat pembiakan di luar rumah adalah lebih banyak lagi jika dibandingkan dengan di luar, mana bekas-bekas makanan, tin-tin kosong, tempurung kelapa, bekas-bekas pecah-pecahan pasu bunga, tong simpanan air dan sebagainya, dan banyak lagi. Jadi demam denggi ini merebak melalui gigitan nyamuk Aedes, dan manusia adalah perumah di mana untuk virus demam denggi ini, dan nyamuk Aedes merupakan satu vektor ataupun kenderaan untuk virus itu bergerak dari manusia ke satu manusia yang lain. Dan virus ini akan ada di dalam nyamuk tersebut, akan ada dalam telurnya juga. Oleh sebab itu, haruslah kita membunuh nyamuk Aedes dari jentik-jentik sehinggalah ke dewasa. Dan virus denggi akan berada di dalam badan nyamuk tersebut sepanjang hayatnya, iaitu hanya sebulan. Jadi tak lama untuk nyamuk Aedes hidup, tetapi ianya cukup untuk membunuh kita manusia. Seperti yang saya katakan tadi, virus ini akan dipindahkan ke dalam telurnya jika ianya membiak, dan akan menjadi, apabila telur itu menetas menjadi nyamuk dewasa secara otomatik, virus itu memang akan ada di dalam nyamuk tersebut. Jadi tanda dan gejala demam denggi adalah seperti demam biasa, demam panas yang mengejut, biasanya melebihi 3 hari, muntah-muntah, hilang selera makan, cirit-birit, pendarahan gusi, hidung dan liang-liang rumah. Itu sekiranya sudah teruk, ya. Itu adalah tanda-tanda di mana sudah lama ada dalam badan. Jadi biasanya diuji melalui ujian darah dan pemeriksaan fizikal oleh doktor. Jadi tiada rawatan yang spesifik oleh kerana ianya dibawa oleh virus. Tiada rawatan yang spesifik untuk menyembuhkan demam denggi. Akan tetapi virus tersebut akan hilang dari badan dalam sekiranya kita cepat untuk mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital. Biasanya minum air dalam kuantiti yang banyak untuk mengekalkan suhu badan, dan akan diberikan ubat seperti Panadol untuk menghilangkan rasa demam dan mengurangkan kesakitan. Jadi kawalan yang biasanya dilakukan adalah membuat aktiviti pengasapan ataupun fogging dan menggunakan ebet, sejenis racun untuk membunuh jentik-jentik di tempat air yang bertakung. Jadi pencegahan yang harus dilakukan adalah untuk menggunakan lingkaran nyamuk ataupun spray aerosol, biasanya Ridseq, menggunakan kelambu semasa tidur, lebih-lebih lagi di tempat-tempat berdekatan dengan hutan ataupun sekarang musim durian. Jadi haruslah anda berjaga-jaga dan elakkan untuk melakukan aktiviti di mana nyamuk itu aktif menggigit, iaitu pukul 5 hingga 7 pagi dan 5 hingga 7 petang. Jadi selalulah menggunakan pakaian berlengan panjang pada waktu malam dan pada waktu anda pergi ke hutan dan sebagainya. Untuk mengurangkan tempat pembiakan nyamuk Aedes, haruslah kita sentiasa memeriksa kawasan rumah, di sekeliling rumah, dan kerap tukar sekiranya anda membela ayam dan apa-apa ternakan, keraplah tukar ataupun mencuci takungan air bekas minuman haiwan tersebut. Jadi adalah salah sekiranya didapati tempat di mana rumah anda didapati ada membiak nyamuk Aedes, ada tempat pembiakan nyamuk Aedes, dan boleh dikenakan kompaun oleh pegawai dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi untuk itu sama-samalah kita mencegah penyakit ini dari mula, dari telur, dan oleh kerana sekiranya ianya telah menjadi dewasa adalah terlambat. Jadi penting untuk kita berjaga-jaga, pastikan kawasan sekitar rumah kita bebas dari tempat pembiakan nyamuk Aedes. Bersihkan kawasan rumah sekurang-kurangnya seminggu sekali, dan selalulah menjaga diri dan jangan
selalu lepak-lepak petang. Ya, itulah masa yang paling optimum untuk nyamuk-nyamuk Aedes menggigit kita. Jadi 10 menit saja perlu untuk kita membersihkan kawasan rumah, dan jangan biarkan 10 menit itu sudah terlambat bagi kita. Jadi untuk itu, jaga diri, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Bagi slot special song kita pada petang ini, kita menjemput Gereja Adventist Petung untuk membawakan lagu istimewa yang bertajuk I Will Sing of Jesus' Love. I will sing of Jesus' love, sing of Him who first loved me. For He left bright clouds above, and died on Calvary. I will sing of Jesus' love, endless praise, my heart shall give. He is thine, that I might live. I will sing His love for me. Oh, the depths of love divine, out of heaven can never know how it seems, as darkest mind can be made as white as snow. I will sing of Jesus' love, endless praise, my heart shall give. He is thine, that I might live. I will sing His love for me. Nothing good for Him I've done. How could He such love bestow? Lord, I own, my heart is low. Help me now, my love to show. I will sing of Jesus' love, endless praise, my heart shall give. He is thine, that I might live. I will sing His love for me. Sekarang kita menjemput speaker kita, iaitu Saudara Asher Breda, wakil dari Gereja Petung, untuk mengongsikan firman Tuhan. Dipersilakan. Oke, shalom dan salam damai dalam Kristus untuk semua. Dan terima kasih kepada MC kita di atas pengenalan tadi. Jadi saya akan teruskan dengan program Voice of Youth kita pada untuk hari yang ketiga ini, bertajuk rancangan Yesus yang lebih baik untuk Anda, untuk kita semua. Jadi sebelum saya teruskan, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu melalui darah Yesus yang telah memberikan kami pengharapan untuk keselamatan semua kami. Pimpin kami pada masa ini Tuhan, berikan Roh Kudus untuk memimpin kami supaya kami faham firman-Mu. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa kami. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penuh dosa semua kami. Amin. Jadi rancangan Yesus yang lebih baik untuk Anda, ya. Saya percaya kita semua mempunyai rancangan kita masing-masingnya. Belum semasa kita di sekolah, ya, saya percaya kita mempunyai rancangan, plans, ya. Kita mau jadi apa bila, ya, kita sudah besar, ya. Untuk yang muda-mudi, ya, dan untuk yang sudah berkeluarga, saya percaya kita ada rancangan kita, ya. Kita mau anak, kita mau rumah, sekolah yang baik untuk anak kita, kita mau kereta, ya, macam-macam, ya, macam-macam rancangan. Tapi
kita perlu ada rancangan syurgawi juga ya. Jadi rancangan duniawi itu tidak salah. Kita memerlukan rancangan supaya kita dapat hidup dengan selesa ya di dunia. Tetapi kita mempunyai high purpose ya. Dan Tuhan mempunyai rancangan yang lebih baik untuk kita. Ya. Rancangan keselamatan untuk semua. Jadi pusat kekristenan itulah keselamatan ya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi persoalannya, mengapa kita perlu diselamatkan ya? Jadi kita tahu bahwa dosa telah memisahkan kita daripada Tuhan. Humanity telah terpisah dengan divinity ya. Kita kehilangan kemuliaan Tuhan ya. Jadi sebelum kita lihat lebih mendalam apakah rancangan keselamatan ini, kita lihat apa itu dosa ya. What is sin? Jadi menurut Alkitab, dosa adalah pelanggaran hukum ya. Oke, dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah terpisah dengan Tuhan. Kita tidak dapat direct bercakap dengan Tuhan lagi. Saya percaya nenek moyang kita Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh, mereka boleh communicate dengan Tuhan face to face ya. Tapi karena mereka jatuh dalam dosa, mereka telah diusir dari Taman Eden dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua keistimewaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kita lihat Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Sungguh besar ya upah dosa, maut, karena mereka memakan buah itu saja. Tapi dia lebih besar daripada itulah ya. Kita lihat, bukan buah itu yang ada racun kah, ada magic kah, tetapi kita lihat itu adalah ketaatan mereka kepada perintah Tuhan ya. Kejadian 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi walaupun semua harapan tidak nampak sudah ya untuk mereka, tetapi Tuhan mempunyai rancangannya, rancangan yang baik untuk kita, itu rancangan keselamatan. Jadi dalam Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab kerana kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini sungguh powerful ya, sungguh kuat bagi saya, karena oleh kasih karunia kita diselamatkan, bukan dengan usaha kita sendiri. Berapa banyak kebaikan yang kita buat, berapa baik pun kita, itu semua tidak akan menjanjikan kehidupan kekal ataupun keselamatan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, by grace through faith ya. Jadi apa maksud kasih karunia nih, grace? Oke. Jadi saya bagi contoh sebuah cerita pengalaman saya sendiri semasa saya masih kecil ya, belasan tahun. Jadi saya dengan bapak saya, kami pergi ke pasar ya, dan kami menaiki van ya, van nenek saya pada masa itu, dan kebetulan ada roadblock ya pada masa itu, roadblock. Jadi macam biasa polis akan tahan dan cek lesen, cek kereta. Jadi pada masa itu kereta van yang kami bawa tu lampu belakang tidak hidup, satu lampu belakang, lampu brake tidak hidup. Jadi
polis itu pun dia cakap dengan bapak saya lah, cek lampu belakang satu dari itu, jadi sepatutnya sudah saman ini. Saya tidak ingat apa ayat tuh, tapi poin saya mau cakap sini, masa itu kami sudah di bawah hukum ya, kami sepatutnya sudah disaman ataupun didenda ya oleh polis tersebut. Masa itu kami di bawah hukum ya. Pas itu polis itu cakap, tidak apalah, kali ini saya lepaskan kamu, pastikan kamu tukar lampu belakang tuh, lampu brake ya. Jadi pada masa itu juga kami berada di bawah grace ya, kasih karunia si polis tadi. Jadi poin saya di sini, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita walaupun kita sepatutnya sudah dihukum ya, tetapi belas kasihan Tuhan membenarkan kita untuk diselamatkan ya oleh iman kita di dalam Yesus ya. Kita harus percaya bahwa Yesus itu the Son of God ya, anak tunggal Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi pemberian Allah ya. Efesus 2 ayat 9 mengatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Itu Yesus ya. Yesus datang untuk menghapuskan dosa manusia. Dia bukan datang untuk membinasakan kita atau mengkritik atau menghakimi, tetapi dia datang untuk menyelamatkan, untuk memberi contoh kepada kita bagaimana kita harus hidup walaupun kita terpisah dengan Tuhan ya. Dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir pada segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat ya, dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi hukum Tuhan itu tidak membebankan sebenarnya bagi siapa yang menyayangi Tuhan, menyayangi Yesus dengan sepenuh hati. Jadi hukum ini ada bagaimana? Adakah Anda merasa hukum itu satu beban? Kita harus paham hukum itu ya, seperti cermin ya. Hukum itu adalah seperti cermin untuk kita melihat ya. Kalau kita ada kotoran di muka kita, kita dapat lihat kan, kita lihat kepada cermin, dan kita tengok ada kotor sebelah sini, kita lap. Jadi cermin ini tidak dapat lapkan mana muka kita yang kotor kan, tapi cermin ini sebagai untuk kita melihat saja apa kesalahan kita ya. Ia tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi sebagai guide saja ya. Darah Yesus lah yang membersihkan semua kekotoran ya, dosa kita. Tapi tidak bermaksud hukum itu tidak diperlukan lagi ya, karena ramai yang di luar sana ya, di negeri-negeri lain, negara lain, orang di luar ya, mereka menganggap hukum itu tidak diperlukan lagi ya, sebab kita sudah di bawah hukum yang baru, the new covenant mereka cakap ya, yaitu percaya Tuhan, percaya Yesus itu Tuhan, itu sudah cukup. Tetapi jangan kita salah anggap ya, hukum itu sebagai cermin yang menghapuskan dosa adalah darah Yesus, tapi tidak bermaksud hukum itu sudah absolute ataupun sudah tidak diperlukan lagi, sudah digenapi. Tidak. Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau menyayangi Tuhan, turutilah perintah Tuhan ya. Yesus sendiri menurut perintah Tuhan, yaitu hukum moral ataupun hukum 10. Jadi apa yang harus pendosa seperti saya buat untuk menerima pemberian penyelamatan? Apa yang harus kita buat? Tidak apa yang kita dapat buat untuk menerima penyelamatan melalui darah Yesus.
kita tidak dapat membayar balik, ya. Kita tidak dapat dengan kekuasaan kita sendiri, tidak dapat. Itu adalah pemberian Tuhan. Kita hanya harus menerima dan taat kepada Tuhan. Jadi saya akan membawa kita mengenai apa yang harus kita buat untuk diselamatkan, ya. Ada 3 cerita sini dalam Kisah Para Rasul 16. Kita lihat bagaimana Paulus dan Silas, karena mereka berkhotbah tentang Yesus, banyak yang menentang, banyak juga yang menerima, tetapi mereka dipenjarakan. Dan kita lihat cerita ini mengenai satu kepala penjara itu. Ya, kita tahu ada gempa bumi dan pintu penjara semua terbuka, dan karena takut dia akan dihakimi dan takut semua banduan lari, dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus menghentikan dia sebelum dia sempat membunuh diri. Dan dia bertanya kepada Paulus, apakah yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Apa jawab Paulus? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, ya. Jadi ketua penjara ini melihat ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka masih memuji Tuhan, ya. Ada kelainan dalam karakter mereka. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita menyerahkan semuanya kepada Yesus, orang di luar sana akan melihat kita, ya. Ada sesuatu yang lain dari kita berbanding dengan orang lain. Orang melihat Yesus reflect, ya, dalam diri mereka, dalam diri kita. Kalau kita berserah kepada Yesus dan percaya bahwa Dia yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Dan kita tahu cerita ini bahwa kepala penjara ini dan seluruh keluarganya dibaptis dan mereka rejoice, ya. Satu cerita lagi pada Pentakosta, ya, ketika murid-murid Yesus mereka dicurahkan kuasa Roh Kudus, mereka menunggu, ya, mereka berdoa, dan ketika mereka dicurahkan Roh Kudus, mereka mulai berkata dalam bahasa orang-orang di sana, ya, dan orang di sana kagum. Ada yang heran, ada yang kagum, ada yang cakap mereka itu mabuk, tapi banyak yang kagum dengan apa yang mereka lihat, ya, dan mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37, dan apakah harus kami perbuat, saudara-saudara, ya, soalan yang sama. Jawab Petrus, bertobatlah, ya, itu adalah permulaan. Kita harus bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Itu yang harus kita perbuat, ya. Terus menyerahkan diri kepada Tuhan dengan seadanya, bertobat, kalau boleh dibaptiskan. Itu yang diperlukan, ya. Itu adalah permulaan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, kalau kita meminta karunia Roh Kudus, Tuhan akan memberikan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Jadi dalam Matius 19 ayat 17, Yesus menjawab kepada seorang lelaki. Dia kata, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam kehidupan, turutilah segala perintah Allah, ya. Perintah Allah. Apa perintah Allah? Itu hukum 10. Tidak banyak, kan, 10 saja. Yang lain tuh kebanyakan hukum Musa, ya, yang mereka ikuti. Hukum Musa, hukum Tuhan ada 10. Hukum moral. Keselamatan adalah sebuah proses, ya, proses kehidupan. Adakah kita diselamatkan pada masa ini, sekarang ini? Kita akan selamat selama-lamanya di dunia? Bolehkah kita diselamatkan sekarang dan kita boleh jatuh lagi? Jadi keselamatan adalah sebuah proses kehidupan, ya. Ada 3 proses, ya. Justification, sanctification, dan
glorification, justifikasi, penyucian dan pemuliaan ya. Justifikasi itu adalah keselamatan dari hukuman dosa. Hanya sekali keselamatan ya. Contoh, umat Israel dibebaskan dari Mesir. Sekali saja mereka dibebaskan ya. Mereka keluar ya, adalah satu peristiwa ya. Penyucian, keselamatan dari kuasa dosa ya. Itu adalah pengalaman di padang belantara, ialah satu proses kehidupan setiap hari. Dan pemuliaan, glorification, keselamatan dari kehadiran dosa ya. Itu adalah keabadian ataupun God's promise ya, janji Tuhan di tanah perjanjian. Jadi kamu diselamatkan oleh Dia yang diam di dalam kamu ya. Kita tidak layak untuk diselamatkan, tetapi oleh kasih karunia-Nya kita boleh diperbolehkan ya di dalam darah, oleh darah Yesus. Dialah yang akan mengubah kita, kehidupan kita. Kita tidak boleh mengubah kehidupan kita sendiri dengan kuasa kita sendiri ya. Tuhan saja yang boleh mengubah kita melalui Roh Kudus ya. 1 Yohanes 5 ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup ya. Kita harus membawa Yesus ke dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau kita tidak mempunyai anak, kita tidak mempunyai hidup ya. Antara kita ikut Tuhan atau kita ikut setan, itu saja, simple. Kita harus berserah kepada Tuhan, bukan kepada kuasa kita sendiri ya. Tuhan akan mengubah kita, kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Jadi kita mesti hidup dengan gaya hidup yang saleh. Macam mana? Melalui buah roh ya. Adakah kita dapat mengeluarkan buah roh? Tidak ya. Roh yang bekerja dalam kita akan produce roh itu ya, akan melahirkan roh itu. Kita harus menerima, kita harus minta, dan kita harus berserah kepada Tuhan supaya dapat Roh Kudus dapat bekerja dalam diri kita, dan secara naturalnya kita akan mentaati Tuhan. Roh akan membuahkan ya, buah roh ya, seperti yang terdapat dalam Galatia 5 ya. Jadi saya akan sampai sini saja slide saya, dan sebelum saya menghabiskan sharing saya ingin menceritakan sebuah cerita mengenai seorang penggunting rambut dan seorang customer ini ya. The barber story. Kalau Anda tahu cerita ini ya, kita dengar lagi ya. Jadi cerita ini mengisahkan ya, seorang customer ini, dia datang kepada si gunting rambut. Seperti biasa dia akan potong rambut, dia akan servis lah, buat servis barber itu, potong janggut ya, misai, dan mereka bercakap-cakap, mereka berkongsi cerita ya. Semasa dalam conversation mereka itu, mereka menyentuh tentang topik tentang Tuhan. Dan si penggunting rambut ini tidak percaya ya, tidak percaya Tuhan itu wujud. Dia mengatakan kalau Tuhan itu wujud, tidak ada sakit di dunia ini, tidak akan ada anak dibuang, tidak akan ada kesengsaraan ya. Saya tidak dapat pikir wujudnya Tuhan ini. Saya tidak pikir Tuhan akan membenarkan semua ini berlaku ya. Tapi si customer ini dia diam saja ya, karena tidak mau berbala. Dia diam saja, dan mereka setelah habis servis dia keluar, dan perjalanan dia balik, dia lihat seorang laki, rambut dia panjang, tidak terurus, misai janggut dia panjang dan kotor lah ya. Dan dia pun
berpikir ya, dan dia balik kepada si penggunting rambut ini. Dia cakap, saya tidak percaya si penggunting rambut wujud, dia cakap. Jadi si penggunting rambut ni heran dia, yang saya nih potong rambut kamu tadi buat servis untuk menggunting rambut itu apa ya, dia cakap. Jadi customer cakap, saya tidak percaya kalau wujudnya penggunting rambut tidak ada orang seperti yang di luar sana tuh ya. Rambut tidak lurus ya, kotor. Jadi si penggunting rambut mengatakan, itu karena mereka tidak datang kepada saya ya. Kalau mereka datang, saya dapat gunting, dia cakap. Nah, itulah tepat sekali customer itu cakap. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu wujud, tetapi orang tidak datang kepadanya. Jadi saudara, kita harus datang kepada Yesus dengan seadanya. Bagaimana kotor kita, bagaimana jatuhnya kita semua adalah pendosa. Kita harus datang kepadanya dengan menyerahkan semua ya. Jangan kita pikir apa orang pikir tentang kita ya. Kita harus pikir apa yang Tuhan ada untuk kita. Tangannya sentiasa terbuka untuk kita, dan darah Yesus mampu mengubah kita kalau kita menyerahkan kepada Yesus. Saya ingin menutupi sharing saya dengan satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan ya. Jadi Tuhan mau yang baik untuk kita. Dia mau menyelamatkan kita, dia mau bersama dengan kita karena dia mencintai kita ya. Dan keselamatan dia terbuka untuk semua. Bagaimana banyak dosa kita, dia mampu mengubah kita kalau kita berserah kepadanya. Jadi saya harap kita sentiasa berada di bawah naungan Tuhan dan sentiasa mencari apa kehendak Tuhan seharian kita. Oke, terima kasih kepada semua dan Tuhan memberkati. Terima kasih diucapkan kepada saudara Asia untuk sharing tadi, dan sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita sekali lagi, iaitu Hear the Voice of Youth sebagai lagu penutup. Service to share His love. Saving grace we show and share to communities entrusted to our care, empowered by the Holy Ghost. We proclaim to all the Lord of hosts. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in His service, to share His love. In the church we give our best to serve. We are God-given talents we possess, reading His word, praying each day, and witnessing about His love every day. Hear the voice of youth in Christ, good news of salvation we bring to light. Happy to be in His service, to share His love. Untuk doa penutup, kita menjemput saudara Asia untuk berdoa bagi kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan melalui darah Yesus untuk penyelamatan semua kami. Tuhan, Engkau pimpin kami, Engkau berikan Roh Kudus supaya dapat bekerja terlihat di hati kami masing-masing. Dan kami berdoa supaya kami sentiasa dapat mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau pimpinlah setiap kami yang di dalam kesusahan, yang menghadapi banyak liku-liku hidup. Berikan kami penghiburan Tuhan melalui firman-Mu, dan kami berterima kasih karena kami dapat hidup di dunia ini dengan harapan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami, dan semua ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua yang dapat hadir untuk program Voice of Youth Ignite untuk hari ketiga pada petang ini. Terima kasih juga kepada penglibatan Youth Gereja Petak dan Simboh atas pimpinan mereka untuk song service. Jadi untuk itu kita mengakhiri program kita hari ini dan kita berjumpa lagi untuk sesi hari keempat pada petang esok. Selamat petang dan Tuhan memberkati.